Gagal lolos lamaran kerja, wanita Palembang nekat pakai seragam batik air demi buat bangga orang tua. Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Kompol Yandri Mono, mengungkap KN, 23, seorang wanita memakai seragam pramugari batik air pernah melamar menjadi pramugari. Namun, kata dia, KN tidak lolos diterima sebagai pramugari. Ini membuatnya berbohong dan mengatakan diterima bekerja di batik air kepada orang tuanya. Ternyata gagal, melamar kerja menjadi pramugari, kata Yandri pada Rabu, 7 Januari 2026. KN membeli sejumlah atribut batik air, seperti seragam, name tag, dan koper. KN membeli di aplikasi belanja online. Lalu, kata dia, KN memakai atribut dari rumah menuju bandara di Palembang, Sumatera Selatan. Saat tiba di bandara, KN berniat berganti pakaian. Dikarenakan waktu tidak cukup sehingga tetap naik pesawat memakai seragam. Jadi kalau pengakuannya dia sebenarnya setelah sampai bandara di Palembang itu dia mau ganti. Namun karena waktunya mepet sehingga dia naik pakai seragam itu ke pesawat sampai ke Bandara Soekarno-Hatta, ujarnya. Seorang perempuan berinisial KN, 23, diamankan pihak kepolisian di Bandara Soekarno-Hatta, Suta, Kota Tangerang, Banten, setelah kedapatan mengaku sebagai pramugari batik air. KN tampil lengkap dengan seragam pramugari, rambut cepol, hingga ID card yang tidak jelas keasliannya. Aksinya viral di media sosial setelah videonya diunggah akun Instagram Jabodetabek 24 Info dan 99 Channel. Dalam unggahan disebutkan, KN naik pesawat batik air rute Palembang, Jakarta pada Selasa, 6 Januari 2026. Ia membeli tiket sendiri seperti penumpang biasa, namun mengenakan atribut pramugari. Hal itu membuatnya lolos saat boarding. Namun, ketika berada di dalam pesawat dan ditanya kru aktif, jawaban KN disebut ngawur dan tidak sesuai standar pramugari. Setibanya di Bandara Suta, petugas Aviation Security, AFSEC, langsung melakukan pemeriksaan. Motif memakai seragam pramugari. Kasat Reskrim Polresta Bandara Suta, Kompol Yandri Mono, mengungkapkan KN pernah melamar menjadi pramugari batik air, namun gagal. Karena malu kepada keluarga, ia nekat mengenakan seragam pramugari palsu agar terlihat sudah bekerja. Yang bersangkutan mengenakan baju maskapai dalam rangka supaya keluarganya percaya, ujar Yandri, Rabu, 7 Januari 2026. KN mengaku membeli seragam dari toko daring. Ia berniat mengganti pakaian di Bandara Palembang, namun waktu tidak cukup sehingga tetap mengenakan seragam hingga tiba di Jakarta. Polisi memastikan tidak ada indikasi tindak pidana dalam aksi KN. Peristiwa ini diselesaikan secara damai dengan pihak maskapai. KN kemudian membuat video permohonan maaf kepada Batik Air dan Lion Group. Saya menggunakan atribut pramugari beserta seragamnya. Dan sesungguhnya saya bukan pramugari Batik Air. Dengan ini saya mohon maaf sebesar-besarnya, ucap KN dalam video yang beredar di Instagram. Beli seragam di online shop. Baju pramugari yang digunakan KN tersebut dibeli melalui online shop, kemudian dipakai saat menuju bandara di Palembang. Setibanya di bandara, KN mengaku pada polisi ingin berganti pakaian. Namun, karena waktunya tidak cukup sehingga tetap naik pesawat dengan seragam tersebut. Jadi kalau pengakuannya dia sebenarnya setelah sampai bandara di Palembang itu dia mau ganti. Namun, karena waktunya mepet sehingga dia naik pakai seragam itu ke pesawat sampai ke Bandara Soekarno-Hatta, kata Yandri. Sepakat damai. Selama pemeriksaan, polisi menyebutkan, tidak ditemukan indikasi tindak pidana apapun terhadap perempuan itu. Begitu pula dengan potensi pelanggaran lainnya. Setelah pemeriksaan, pihak Batik Air disebut tidak melanjutkan proses hukum dan memilih menyelesaikan persoalan dengan kesepakatan damai. Batik Air tidak melakukan penuntutan. Namun, bersangkutan membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya dan menyita semua atribut Batik Air yang dipakai, ucap Yandri. Sosok Nisha. Pramugari gadungan. Dalam pernyataannya, Nisha mengaku melakukan aksi tersebut dengan pada penerbangan Batik Air Palembang Jakarta pada Selasa, 6 Januari 2026. Saya benar melakukan penerbangan Batik Air rute Palembang Jakarta ID 7508. Saya menggunakan atribut pramugari dan seragamnya, kata Nisha, dikutip dari Tribun Jateng. Nisha mengakui jika dirinya bukan seorang pramugari Batik Air. Dengan ini saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada pihak maskapai Batik Air maupun Lion Group. Video ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun. Terima kasih, ujarnya. Nisha diketahui berasal dari Muara Kuang, Sumatera Selatan. Aksi ini diduga bukan kali pertama dilakukan.
Nisha cukup aktif di media sosial. Ia diketahui kerap membagikan konten berkostum pramugari, lengkap dengan pose dan atribut maskapai. Salah satu akun yang diduga miliknya adalah TikTok dengan username Calmema AA, tempat ia rutin mengunggah foto dan video mengenakan seragam penerbangan. Namun, setelah kasus ini viral dan menuai kecaman, akun TikTok tersebut dilaporkan menghilang atau telah dihapus. Saya Hairunisa, umur saya 23 tahun, asal saya dari Palembang. Dengan ini saya menyatakan memang benar saya melakukan penerbangan Batik Air rute Palembang ke Jakarta ID 7058 tanggal 6 Januari 2026. Saya menggunakan atribut pramugari dan beserta seragamnya. Dan sesungguhnya saya bukanlah pramugari Batik Air. Dengan ini saya memohon minta maaf kepada sebesar-besarnya kepada pihak maskapai Batik Air maupun Lion Group. Dengan video ini saya membuat dengan pernyataan yang sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun. Terima kasih. Nanti aku kirim Mas nomor minta nomor telepon. Aksi penyamaran seorang wanita muda berinisial KN, 23, sebagai pramugari Batik Air terbongkar setelah ia berhasil menumpang penerbangan Palembang, Jakarta dengan mengenakan seragam dan atribut palsu. KN merupakan warga Palembang, nekat melakukan aksi tersebut demi meyakinkan keluarganya bahwa dirinya telah bekerja sebagai pramugari. Ia lolos berangkat dari Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badarudin Palembang menuju Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Selasa, 6 Januari 2026, karena memiliki tiket penumpang reguler. Ia mengenakan seragam pramugari Batik Air lengkap dengan atribut serta identitas palsu. Perempuan berusia 23 tahun itu duduk sebagai penumpang biasa, namun penampilannya yang menyerupai kru kabin justru menarik perhatian awak pesawat. Jawaban ngawur. Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Kompol Yandri Mono, menjelaskan bahwa kecurigaan muncul ketika KN berinteraksi dengan kru aktif di dalam pesawat. Saat proses boarding, yang bersangkutan lolos karena memiliki boarding pass, kata Yandri kepada wartawan, Kamis, 8 Januari 2026. Namun ketika berada di dalam pesawat dan ditanya oleh kru aktif, jawabannya ngawur dan tidak sinkron dengan standar pramugari, sambungnya. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, KN langsung diamankan oleh petugas Aviation Security, AFSEC. Dalam pemeriksaan awal, ia sempat mengaku sebagai pramugari Batik Air dan bahkan menunjukkan kartu identitas yang belakangan diketahui palsu. Setelah diserahkan ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta, KN akhirnya mengakui perbuatannya.